Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda mendengarkan Renungan Tengah Malam, edisi Jumat 26 Agustus 2022. Kita akan membahas satu ayat dalam kitab para nabi, kitab Yeremia 2 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan pada bagian ini, kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami oleh firman Tuhan sehingga kami mengenal Engkau. Pujilah Engkau dan Kristus. Amin. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 2 kejahatan yang dilakukan adalah meninggalkan sumber air untuk menggali kolam bagi mereka. Ini sebuah hal yang aneh dan kita bisa bilang bodoh kalau kita boleh bilang begitu ya. Untuk meninggalkan sebuah sumber air yang jelas-jelas mengeluarkan air, dan sebagai gantinya menggali sebuah kolam baru, kolam yang bocor. Kolam bocor artinya kolam ini menampung air tapi kemudian bocor sehingga air yang ditampung pada akhirnya akan keluar juga, sehingga tidak ada air pada akhirnya ya. Itu diumpamakan 2 kejahatan yang Israel lakukan gitu pada Allah mereka. Apa yang dimaksud di sana? Karena Israel meninggalkan Tuhan mereka untuk kemudian mengabdi kepada Tuhan yang lain. Meninggalkan Tuhan mereka yang benar, yang sejati itu, dan mengabdi kepada Tuhan yang lain. Nah, ini bukan hal yang asing sebenarnya. Karena semua orang memiliki Tuhan ya, bukan hanya Israel. Setiap orang memiliki Tuhan. Kalau bahasa psikologinya tuh, Tuhan itu adalah apapun atau siapapun yang berada paling atas dari sistem nilai manusia. Paling atas itu. Yang paling dilayani itu Tuhan. Apapun atau siapapun dia di sana. Tuhan bagi setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang Tuhannya itu uang, jadi uang itu adalah tempat paling atas hidupnya. Semua hal yang lain dalam hidupnya itu digerakkan oleh uang. Apa-apa uang, apa-apa uang, apa-apa uang. Kalau ditanya kenapa? Ya karena tanpa uang aku gak bisa ngapa-ngapain, aku gak bisa hidup. Ya jelas uang jadi nomor 1. Apa-apa keluarga, apa-apa keluarga. Ya jelas, sebab tanpa keluarga kita gak bisa hidup. Kita kan asalnya dari keluarga. Apa-apa gereja, apa-apa gereja, ya Tuhannya gereja. Kenapa? Ya dari gereja ini saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa ini. Kalau tidak ada gereja ya nggak bisa, harus gereja. Di semua gereja, uang ke gereja, waktu gereja, semua gereja. Atau pasangan, apa-apa pasangan, semuanya pasangan. Mau ngomong ini, tanya pasangan. Mau itu, tanya pasangan. Gak perlu doa, gak apa-apa. Yang penting pasangan ditanyain dulu.
pasangan jadi tempat paling atas. Dia yang dilayani atas nama cinta. Tuhan setiap orang beda-beda ya. Tuhan setiap orang beda. Ada dengan agamanya masing-masing. Ya, kita kan agamanya ini ya begitulah. Melayani siapapun yang dia percayai atau yang dia yakini sebagai Tuhan. Dan karena ini sistem nilai yang paling atas, Tuhan menjadi segala-galanya, menjadi penentu semua hal yang lain. Itu bisa yang tadi kita sudah sebut beberapa dari antaranya, uang, pasangan, gereja, keluarga, bahkan ada yang kesehatan, ya kan? Kesehatan jadi nomor satu. Semua tentang kesehatan. Nah, Israel itu tidak beda, adik. Dia menggali kolam bocor, itu artinya dia menjadikan hal yang lain. Dalam hal ini ya Tuhan yang lain bagi dirinya. Dia meninggalkan Tuhan yang sebenarnya untuk diganti dengan Tuhan yang lain. Dan Tuhan mengatakan kamu jahat. Dan Tuhan mengatakan mereka meninggalkan sumber air. Karena Tuhan adalah sumber air, yang lain itu kolam bocor. Sehingga pertanyaannya adalah, di atas dari semua hal yang lain dalam sistem nilai kita itu, yang paling atas kita digerakkan oleh itu, motivasi tertinggi kita itu dalam hidup ini, itu apa? Apakah Tuhan yang benar atau yang lain? Kita perlu merenungkan ini. Karena bisa jadi Tuhan sendiri ada dalam sistem nilai kita, tapi bukan paling atas. Israel juga begitu. Ketika Israel memberontak ini, bukan berarti Israel tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan juga. Mereka ke gereja, mereka ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban, mereka membaca kitab Taurat, mereka melakukan semua hal yang ada dalam ritual dalam agama mereka, agama Yahudi. Tapi firman Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Faktor hati menjadi kunci. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan, harta itu hampir sama, itu nilainya paling atas. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana Tuhanmu, di situ kamu digerakkan. Karena Tuhan yang menggerakkan, Tuhan menjadi motivasi. Apa Tuhan bagimu? Nah, apa yang menjadi penggerak? Apa yang paling sering dipikirkan? Apa yang paling sering diinginkan? Apa yang paling sering dikejar? Apa yang berada di balik apa yang paling sering dikejar? Kalau orang bekerja ya yang dikejar ya target-target pekerjaan. Tapi apa yang ada di balik semua hal dalam hidup kita itu Tuhan. Dan Israel meninggalkan sumber air ya kan, untuk menggali kolam yang bocor bagi diri mereka sendiri. Uang, keluarga, pasangan, anak, apapun itu kolam bocor. Itu motivasi yang salah ketika itu jadi hal yang utama. Semua hal itu adalah pemberian Tuhan, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, bukan yang paling utama. Buktinya atau bisa dilihat dari mana? Dari hati kita. Kalau kita selidiki apa yang paling kita inginkan, apa yang paling kita inginkan, itu jadi Tuhan bagi kita. Kita bisa menutupinya, oh tidak ini kan begini, tapi itu definisinya. Salah satu definisi dari Tuhan adalah apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini. Makanya Daud bilang kan, satu hal yang kurindu, aku mau diam dalam rumahmu, menikmati baitmu. Ya kan? Tiada yang lain selain engkau, di bumi ini tidak ada yang lain. Itu definisi Tuhan. Elia ketika sedang depresi ya, dia depresi berat, dia sembunyi di gua. Tuhan datang dan Tuhan bertanya, "Kamu ngapain di sini?" Dia mengatakan, "Aku melayani Tuhan dengan sangat giat." Segiat-giatnya melayani Tuhan. Itu dalam pikiran orang-orang yang mentuhankan Tuhan. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Bagi orang Kristen kita dipanggil untuk
bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya semakin hari semakin lama kita harus semakin menginginkan Tuhan. Hati kita harus semakin penuh dengan Tuhan. Hidup kita harus semakin digerakkan oleh Tuhan. Karena demikianlah kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita adalah dari sumber air dan bukan dari kolam bocor. Demikian renungan kita malam hari ini. Mari kita datang pada sumber air dan bukan menggali kolam bocor. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mohon pertolongan Tuhan agar kami benar-benar mentuhankan Tuhan dalam hidup kami, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda